proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan penyidik melaksanakan gelar perkara di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. 11 tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli. Dimakan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Pada hari ini pemeriksaan tadi bilang ada penambahan anggota personel di Baris Krim. Apakah ini ada kaitannya dengan pemeriksaan tadi bilang dan apakah nantinya penahanannya dilakukan di Makobrimob? Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan
Dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya, bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan Mako itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri, manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan, diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan, dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juwadani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidum Bareskrim Polri, Pak Juwadani, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami disampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30
pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 Yunto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan, dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya, bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan mako itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri, manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan, diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak.
kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan, dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang roll ada yang roll. Yang live ada. Pas. Baik ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juandani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibtu Barreskrim Polri Pak Juandani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan
kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlu lihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Pak Brigjen Juwadani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidum Barreskrim Polri Pak Juwadani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG
terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 Yunto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli
di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya, bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan mako itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri, manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan, diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa, baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan. Dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang roll ada yang roll. Yang live ada. Pas terus. Baik ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Pak Brigjen Juwanadi akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Dividen Bareskrim Polri Pak Juwanadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit,
dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 7
ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi Pak? Untuk penahanan Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Pak Brigjen Juandani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidum Barreskrim Polri Pak Juandani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami disampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi
dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan, dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya, bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan makro itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri, manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan, diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah
upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan, dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat pasir tinggi pos ini. Yang roll ada yang roll. Yang live ada. Baik ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Pak Brigjen Juandani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentulah langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Dividen Bareskrim Polri Pak Juandani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan
penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan Saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini Saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Dari proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlu lihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Namun salam kepada kita. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juliani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidum Barreskrim Polri Pak Juliani. Waktunya kita akan persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan Saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua.
Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami disampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan dua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa, adapun selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Dimkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan
berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan kepada rekan-rekan media yang WA kepada saya, bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan mako itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri, manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan, diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan, dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang roll ada, yang roll. Yang live ada. Baik ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juwadadi, akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Tipidum Bareskrim Polri, Pak Juwadadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu
kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli.
di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Namun dan salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Pak Brigjen Juliani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibtu Barreskrim Polri Pak Juliani. Waktu dari kami persilakan. Terima kasih kepada Kapolres Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami disampaikan secara formal, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali
proses mengoreksi bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Dimkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan, dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya, bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan mako itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri, manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan, diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya
upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan, dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nonton ada yang nonton? Yang live ada? Pas terus. Baik ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juwanadi akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentulah langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Dividen Bareskrim Polri Pak Juwanadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formal, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan
penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Ibwasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Dari proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut kita perlu lihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Pak Brigjen Dwinadi akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidum Barreskrim Polri Pak Dwinadi, waktu dan rekan-rekan silakan. Terima kasih pada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua.
Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Ibwasu, dari Dimkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan
berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya, bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan mako itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri, manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan, diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa, baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan. Dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang roll ada yang roll. Yang live ada. Pas terus. Baik ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo dan salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Pak Brigjen Juwanadi akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibnu Bareskrim Polri Pak Juwanadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu
kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Ibwasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli
di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Pak Brigjen Juliani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidum Barreskrim Polri Pak Juliani, waktu dari kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali
proses mengoreksi bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan, dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya, bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan mako itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri, manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan, diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya
upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan, dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat majelis tinggi ini. Yang Roland ada yang Roland? Yang live ada? Pas terus. Baik ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo dan salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Pak Brigjen Juwanadi akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidum Bareskrim Polri Pak Juwanadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Renmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan
penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Ibwasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 x 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 x 24 jam. Namo dan salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Pak Brigjen Jordani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Tipidum Bareskrim Polri Pak Jordani, waktu dari kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua.
Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 Yunto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan
berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya, bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan makro itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri, manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan, diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa, baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan. Dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rolon ada yang rolon? Yang live ada? Baik ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Pak Brigjen Juwanadi akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibtu Barreskrim Polri Pak Juwanadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu
kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli
di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Pak Brigjen Brigadi akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidum Barreskrim Polri, Pak Giordani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali
proses mengoreksi bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Dimkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 Yunto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan, dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya, bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan makro itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri, manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan, diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah
upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan, dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang roll ada yang roll. Yang live ada. Baik ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Pak Brigjen Juwanadi akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Dividen Bareskrim Polri Pak Juwanadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan,
penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Ibasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi Pak? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut kita perlu lihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Pak Brigjen Jodani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidum Barreskrim Polri Pak Jodani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua.
Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami disampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 Yunto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan
berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya, bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan mako itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri, manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan, diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang roll ada yang roll. Yang live ada. Pas terus. Baik ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Pak Brigjen Juandani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Tipidum Barreskrim Polri Pak Juandani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Permas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15
yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Ibwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi?
untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1x24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1x24 jam. Salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Pak Brigjen Juandani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidum Barreskrim Polri Pak Juandani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik,
kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan mako itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri, manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan. Dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka.
Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang roll ada yang roll. Yang live ada. Pas terus. Baik ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Pak Brigjen Juwanadi akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibtu Bareskrim Polri Pak Juwanadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formal, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Ditkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara
semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi Pak? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Namo dan salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Pak Brigjen Dwadani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidum Barreskrim Polri Pak Dwadani, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini alhamdulillah yang bersangkutan
memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Dimkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi?
Saat ini penyidik masih mempunyai 1x24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1x24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya, bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan mako itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri, manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan, diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1x24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa, baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan. Dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Roman ada yang Roman? Yang live ada? Pas terus. Baik ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juwanadi akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Tipidum Bareskrim Polri Pak Juwanadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15
yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan Saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini Saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 Yunto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi Pak?
untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1x24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlu lihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1x24 jam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Bidang Pidana Umum Barreskrim Polri, Pak Brigjen Juwandani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibtu Barreskrim Polri Pak Juwandani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami disampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik
kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan makro itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa, baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan. Dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka.
Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rolon ada yang rolon. Yang live ada. Pas. Baik ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Pak Brigjen Juwanadi akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibtu Bareskrim Polri Pak Juwanadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formal, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Ibwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara
semua menyatakan sepakat untuk menaikkan Saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini Saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 x 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 x 24 jam. Namun salam kepada kita. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Pak Brigjen Dwelani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibnu Barreskrim Polri Pak Dwelani, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan Saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami disampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini alhamdulillah yang bersangkutan
memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa, adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin
yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan kepada rekan-rekan media yang WA kepada saya bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan mako itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri, manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa, baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan. Dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rohon ada yang rohon. Yang live ada. Baik ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Pak Brigjen Gunadi akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidul Bareskrim Polri Pak Gunadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan
pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Ibasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan Saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini Saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi Pak? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1x24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan.
Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Namun salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Bidang Pidana Umum Bareskrim Polri, Pak Brigjen Jordani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibtu Bareskrim Polri Pak Jordani, waktu dari Anda persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Dimkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara
semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan mako itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri, manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa, baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan. Dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rohon ada yang rohon.
Baik ya, rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Bidang Pidana Umum Bareskrim Polri, Pak Brigjen Juandani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidum Bareskrim Polri Pak Juandani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul
kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Dari proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Bidang Pidana Umum Barreskrim Polri, Pak Brigjen Giovanni akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidum Barreskrim Polri Pak Giovanni, waktu dari kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formal, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim
selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa, adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 Yunto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin
yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan mako itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa, baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan. Dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang roll ada yang roll. Yang live ada. Pas terus. Baik ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Pak Brigjen Juandani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidum Barreskrim Polri Pak Juandani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun,
termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Ibwasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan Saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini Saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut
kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini, mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Namo dan salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Pak Brigjen Juliani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidum Barreskrim Polri Pak Juliani, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara
semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya, bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan makro itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri, manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan, diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa, baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan. Dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lawan ada yang lawan? Yang live ada. Pas terus.
Baik ya, rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Pak Brigjen Juwandani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidum Bareskrim Polri Pak Juwandani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Permas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formal, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan
disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 x 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlu lihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 x 24 jam. Namun salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Pak Brigjen Prodani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidem Barreskrim Polri Pak Brigjen. Waktu dari Pak kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun,
termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Dimkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan.
Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan mako itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan. Dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang roll ada yang roll. Yang live ada. Pas. Baik ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Pak Brigjen Juandani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidul Bareskrim Polri Pak Juandani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan
dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlu lihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi.
dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Namudaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Bidang Pidana Umum Barreskrim Polri, Pak Brigjen Jodani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidem Barreskrim Polri Pak Jodani, waktu dan kami persilakan. Terima kasih pada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya
Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan mako itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan. Dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang roll ada yang roll. Yang live ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Pak Brigjen Juwadani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidum Bareskrim Polri Pak Juwadani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Ibwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka.
Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlu lihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kemudian salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Bidang Pidana Hukum Barreskrim Polri, Pak Brigjen Juliani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibtu Barreskrim Polri Pak Juliani. Waktu dari kami silakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami disampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa,
yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Dimkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 Yunto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan
status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang berikan kepada saya bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan mako itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri, manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan, dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang roll ada yang roll. Yang live ada. Pas terus. Baik ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Pak Brigjen Dwanani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibtu Bareskrim Polri Pak Dwanani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak
untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan Saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini Saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi Pak? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan.
Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1x24 jam. Salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Hukum Barreskrim Polri, Pak Brigjen Jodani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Tipidum Barreskrim Polri Pak Jodani, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan. Yang akan kita laksanakan upaya paksa, baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan, dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang roll ada, yang roll. Yang live ada. Baik ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu.
malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri, Pak Brigjen Juandani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyediakan waktu, kami persilakan Pak Dir Ibtu Bareskrim Polri Pak Juandani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Ibwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang.
Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 x 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 x 24 jam. Namun dan salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Bidang Pidana Umum Barreskrim Polri, Pak Brigjen Yudani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidum Barreskrim Polri Pak Yudani. Waktu dari kami persilakan. Terima kasih pada Karo Penmas yang kami hormati rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami disampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut.
pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan penyidik melaksanakan gelar perkara di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Ada
kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya, bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan makro itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri, manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan, diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa, baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan. Dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang roll ada yang roll. Yang live ada. Pas terus. Baik ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Pak Brigjen Juwanadi akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidum Barreskrim Polri Pak Juwanadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik
selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Namun salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur
Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Pak Brigjen Jordani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidum Baris Krim Polri Pak Jordani, waktu dari kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana
di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan, dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya, bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan mako itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri, manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan, diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa, baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan, dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ronron ada, yang ronron, yang live ada. Pas terus. Baik ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Bidang Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juandani, akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan
diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibtu Baris Krim Polri Pak Yordani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Permas yang kami hormati rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45
tentang peraturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlu lihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Pak Brigjen Yudani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Tipidum Barreskrim Polri Pak Yudani, waktu dari kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang
penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan penyidik melaksanakan gelar perkara di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 Yunto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan
proses penyidikan, dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan kepada rekan-rekan media yang WA kepada saya, bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan mako itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri, manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan, diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa, baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan, dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat majelis tinggi pos ini. Yang ronron ada yang ronron. Yang live ada. Pas terus. Baik ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juwanadi akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidum Bareskrim Polri Pak Juwanadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul
Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan Saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini Saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Namun salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Bidang Pidana Umum Baris Krim Polri, Pak
Brigjen Yudani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidum Baris Krim Polri Pak Yudani, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pada Karo Penmas yang kami hormati rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun,
Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan kepada rekan-rekan media yang WA kepada saya bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan mako itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa, baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan. Dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang roll ada yang roll. Yang live ada. Baik ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juwanadi akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah
melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibtu Baris Krim Polri Pak Diondani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang ditanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di
di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Dwelani akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibidum Barreskrim Polri Pak Dwelani, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami disampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama,
yang dilaporkan adanya 3 LP dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan penyidik melaksanakan gelar perkara di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan
Dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya, bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan mako itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri, manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan, diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa, baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan. Dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Roron ada yang Roron? Yang live? Ada? Pas, terus? Baik ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Pak Brigjen Juwanadi akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibtu Bareskrim Polri Pak Juwanadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00.
Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Idwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi Pak? Untuk penahanan saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Dari proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita melihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Salam kebajikan. Pertama, terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar menunggu. Malam ini Pak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Pak Brigjen Juliani akan menyampaikan
hasil pemeriksaan terhadap saudara PG dan tentu langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Dir Ibtu Baris Krim Polri Pak Gandhi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Karo Penmas yang kami hormati, rekan-rekan media. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami disampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik. Namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan aturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian
pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita perlihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan, dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya, bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan mako itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri, manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan, diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Pak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa, baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.